Sahabatku, bertemu lagi dengan Akang nih ya. Eh, ada yang kejadian eh, channelnya itu dihentikan ya, dihentikan lah. Tapi sebelum membahas pengalaman Akang ucapin salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Akang mau berbagi pengalaman ya. Mungkin kita ya, tidak semuanya para youtuber itu memahami. Nah, oleh karena itu Akang yakin bahwa ini diperlukan, bahwa ini informasi betul-betul meyakinkan. Informasi ini membawa kita ke masa depan ya, ke masa keberhasilan, insya Allah keberhasilan. Nah, apa yang akan Akang sharing, apa yang akan Akang informasikan begini ya. Yang pertama, kita harus mengetahui ya, apa saja ya yang tidak diperbolehkan dari seorang YouTuber dalam membuat konten atau mengupload video ke YouTube. Karena itu sangat menentukan bagaimana kita akan bisa berhasil kalau kita tidak tahu atau awam. Oleh karena itu, simaklah video Akang ini ya, mudah-mudahan ini informasi bermanfaat. Kita jangan terjebak dengan orang lain ya, yang sama sekali tidak searah dengan kita, tidak setujuan dengan kita. Kita mengupload video ke YouTube itu ada 3. Yang pertama adalah kita hobi ya, yang kedua kita ya mengenalkan diri ya, silaturahim itu. Yang ketiga adalah insya Allah kalau kita menjadi seorang YouTuber, menjadi partner YouTube, telah dimonetisasi, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah kita bagaimana bisa bersilaturahmi, memberikan manfaat kepada diri kita dan orang lain. Itu tujuan kita yang lurus tuh. Yang pertama gini, jangan sekali-kali seorang YouTuber itu mengupload video dari hasil konten orang lain. Sehebat apapun konten orang lain, bahkan itu sudah ditonton mungkin jutaan ya, subscribe-nya pun itu ratusan ribu ya. Akan tetapi kalau kita mencurinya, kalau kita mencoba istilahnya menyempilkan, jangan lama-lama, umpamanya 30 detik atau 15 detik itu akan terdeteksi oleh pihak YouTube, dan itu merupakan konten yang digunakan ulang. Nah, mungkin sahabat pemula ya, yang baru masuk ya, yang baru upload video, yang baru eksis di YouTube, lebih ilaharnya atau lebih populernya kita disebut dengan YouTuber pemula seperti Akang. Nah, jangan sekali-kali menggunakan konten orang lain sebagus apapun. Kan banyak tuh yang terjebak dikarenakan memang ini tontonan ya, mendapatkan tontonan yang bagus ya, bahkan tidak segan-segannya itu memakai musik ya. Dan setahu Akang ya, musik itu ada yang menciptakannya. Nah, kalau orang yang kalau kita tidak tahu orang yang menciptakan, dengan sengaja kita menggunakannya, itu ancamannya itu adalah klaim hak cipta, dan itu sangat ditakuti ya, sangat sesuatu yang tidak diinginkan oleh para YouTuber kalau kena klaim hak cipta. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mengupload video, bahkan mengedit sehebat apapun, kalau di dalamnya sudah ada ya campuran video orang lain ya, itu membahayakan channel kita. Meskipun subscriber kita itu banyak ya, terus jam tonton kita sudah mencukupi, Akang yakin ketika kita mendaftarkan untuk dimonetisasi, Akang yakin itu akan ditolak. Itu Akang yakin akan ditolak.
Kenapa Akang mempunyai keyakinan seperti itu? Karena Akang punya bukti ya, sahabat anak Akang pernah mengalaminya. Dia suka mengedit, mengupload video yang sudah digunakan oleh orang lain, ya, umpamanya pengajian ya, kan anak Akang itu suka mengikuti pengajian, lalu dibuat videonya ya, tetapi tidak utuh ya, tidak utuh itu. Karena tidak utuh, mengambil daripada video orang lain ya, lalu diupload. Itu sudah banyak itu, bahkan subscribe itu bukan puluh tapi ratusan ribu ya. Ketika mengajukan monetisasi ditolak. Oleh karena itu Akang berpesan, Akang mengingatkan, Akang menginformasikan kepada sahabat-sahabat Akang, khususnya bagi YouTuber pemula yang baru masuk ke YouTube ya gitu, yang baru masuk ke YouTube. Akang pesan, jangan sekali, lebih baik itu video kita, sejelek apapun video kita itu punya kita, tapi sebagus video orang lain tetap milik orang lain ya. Jadi ada nantinya itu ada konten yang digunakan ulang. Nah ini akan memberi pencerahan ya sedikit ini, karena Akang punya pengalaman. Kalau Akang tidak punya pengalaman, mana mungkin Akang bisa bagi-bagi informasi. Yang dimaksud konten yang digunakan ulang adalah konten orang lain, bukan konten kita. Dan ini kealaman sama Akang. Akang buat konten ya, 1 kali perjalanan itu bisa 2 kali ya, tetapi judul yang berbeda dengan perubahan pengeditan yang berbeda ya. Dan sementara ini ya itu sah karena konten kita. Yang kedua adalah Akang mengambil video short dari konten yang panjang. Coba kalau misalkan kita membuat video short dari konten orang lain, itu pelanggaran. Kalau misalkan konten panjang kita 10 menit, kita ambil misalkan 8 menit dengan dipotong-potong, itu aman. Jadi jangan coba-coba mengambil konten orang lain meskipun cuma sekejap, meskipun cuma beberapa detik, itu berbahaya. Nah informasi ini mudah-mudahan ditangkap oleh para YouTuber pemula khususnya. Kalau YouTuber yang sudah monet seperti Akang, mungkin seperti Akang, insya Allah Akang sedikit banyaknya sudah mengetahui bagaimana undang-undang atau sesuatu yang dibolehkan oleh YouTube dan tidak dibolehkan oleh YouTube ya. Ini buktinya Akang ya. Nah ini bisa saja itu akan terjadi dismonetisasi, meskipun ini sudah monetisasi, bahkan Akang sedang mengejar $100. Nah, bisa saja itu jadi dismonetisasi, artinya digagalkan monetisasinya kalau Akang melanggar. Sedikit saja pelanggaran ya, sedikit saja pelanggaran, umpamanya Akang terganggu atau terpincut ya dengan video-video orang lain yang telah menggunakan musik atau menggunakan konten orang lain, karena dianggap bahwa konten orang lain itu lebih bagus, lebih banyak penontonnya. Itu hati-hati, itu akan terjadi dismonetisasi, akan digagalkan, akan dibedokkan ya. Nah monetisasinya itu bagi yang telah monetisasi ya. Nah itu berlaku untuk semuanya. Jadi YouTube tidak tebang pilih sebenarnya. Kalau misalkan A semuanya, kalau B umpamanya ya. Dan yang terakhir sekali lagi Akang tekankan, kalau belum monetisasi ya jangan dulu pakai musik, kita cari yang aman saja, original saja ya, jangan pakai musik, karena kita mengejar jam tayang, jam tonton ya. Meskipun sekarang jam tonton katanya sudah turunkan menjadi 3.000 ya, 3.000 jam tonton dan 500 subscribe. Nah, bedanya kita dengan yang dulu, kita telah bisa mendaftar meskipun kita belum punya penghasilan. Nanti kalau kita setelah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, maka kita akan punya penghasilan ya.
Itu bedanya dengan yang dulu ya. Jadi kalau kita YouTuber pemula, kalau sudah mendapatkan 500 subscribe dan 3000 jam tonton, insya Allah itu katanya bisa ya daftar monetisasi. Hanya saja keuntungannya ya itu belum bisa dibagi kepada kreator ya sebelum mencapai 4000 jam tonton dan 1000 subscribe. Itu saja informasi dari Akang. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat, khususnya bagi Akang sendiri yang menginformasikan dan umumnya bagi yang menonton video-video Akang. Maaf kalau kata-kata Akang umpamanya belum dimengerti ya, meskipun menurut Akang sudah jelas, tapi mohon maaf seandainya ini terlalu panjang karena ini penting sekali diketahui oleh YouTuber pemula yang baru bangun channel. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Akhir kata dari Akang, kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.